Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok F3 akan mempresentasikan mengenai laporan proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul Aplikasi Pencatatan Barang Reseller Company Inc. berbasis desktop. Di sini kelompok F3 yang beranggotakan saya sendiri dengan NIM 202410103003. Kemudian ada Muhammad Rashid Iqbal Hakiki dengan NIM 202410103025. Kemudian ada Salsa Zanubah Arifah Kamsoh dengan NIM 202410103037. Dan terakhir ada Arvito Kaisario Aryavanto Putra dengan NIM 202410103064. Pembahasan di sini yang pertama ada pendahuluan, desain sistem, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kemudian ada yang pertama adalah pendahuluan. Untuk saudari Salsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendahuluan di sini yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada ruang lingkup aplikasi, dan yang ketiga ada distribusi tugas. Yang pertama yaitu latar belakang. Pencatatan diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam segi perhitungan kuantiti tentang barang dan keuangan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya pemasukan yang didapat tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup yang semakin mahal, dan terkadang pengeluaran setiap bulan selalu lebih besar dari uang yang disediakan. Permasalahan ini terjadi karena sering melakukan pengeluaran tanpa mencatat semua pengeluaran, sehingga uang yang dimiliki selalu saja kurang. Oleh karena itu, dengan melakukan manajemen pengeluaran serta pemasukan yang baik, sangat bermanfaat untuk membantu tercapainya setiap tujuan individu yang diinginkan. Agar dapat mengatur manajemen pengeluaran dan pemasukan secara tepat, maka setiap individu harus melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran. Salah satu aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaan tersebut adalah aplikasi pencatatan pribadi dengan menggunakan notifikasi dan infografis berbasis desktop. Dahulu, untuk dapat mengakses aplikasi pencatatan pribadi, diperlukan sebuah komputer yang memiliki aplikasi khusus untuk melakukan perhitungan terhadap pemasukan dan pengeluaran harian. Dengan adanya aplikasi pencatatan pribadi dengan menggunakan notifikasi dan infografis berbasis desktop ini, diharapkan mampu membantu penggunaan untuk melakukan manajemen pribadi sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup aplikasi. Dalam pembuatan sebuah sistem rekapitulasi barang kami, di sini kita menggunakan konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada sistem utama. Untuk pengimplementasian di sini kita menggunakan bahasa C#. Tujuannya pembuatan program ini untuk memudahkan para UMKM atau reseller barang dalam melakukan sebuah perekapan data pendapatan, stok barang, transaksi pesanan, dan pembuatan laporan. Lalu penggunaan fitur yang ada dalam aplikasi kami, yang pertama untuk pencatatan ada fitur menambahkan catatan pemasukan dan pengeluaran. Untuk fitur stok barang ada menambah data stok barang, melihat data stok barang, mengubah data stok barang, dan menghapus data stok barang. Untuk laporan transaksi ada fitur melihat data laporan pemasukan dan pengeluaran, mengubah data laporan pemasukan dan pengeluaran, menghapus data laporan pemasukan dan pengeluaran, dan mencetak laporan transaksi. Selanjutnya ada distribusi tugas. Tim kerja kami terdiri atas 4 peran, yaitu Project Manager, Sistem Analis, Software Design, dan Software Developer. Untuk tugas dari Project Manager, yaitu seseorang yang mengarahkan anggota tim untuk mengikuti prosedur yang telah disepakati agar pembagian sistem dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya hingga dapat digunakan. Kedua, ada sistem analis, merupakan tim yang bertanggung jawab untuk penelitian, perencanaan, koordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak serta sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, ada software design, merupakan tim yang bertanggung jawab dalam menganalisis siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan, dan persiapan untuk implementasi, serta menggambarkan bagaimana sebuah sistem perangkat lunak akan dibentuk. Yang terakhir yaitu software developer, yaitu tim yang bertanggung jawab dalam menulis serta merancang sebuah kode program pada sistem agar sistem tersebut dapat
berjalan sesuai dengan arahan dari tim lain. Selain itu, software developer juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem serta mengupdate sistem tersebut. Untuk pembagian Iqbal Hakiki, pastinya sebagai project manager, Gita Nanda Wilujeng sebagai sistem analis, Arvito Caesar AP sebagai software design, Salsa Zanubari Fakapsom sebagai software developer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsa. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai desain sistem yang akan dijelaskan oleh Saudara Rashid. Saudara Rashid, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait desain sistem dari proyek aplikasi yang kami buat. Yang pertama yakni merupakan gambaran umum sistem. Jadi di dalam gambaran umum sistem ini berisi pemaparan bagaimana aplikasi berbasis desktop yang kami kembangkan ini dapat membantu user untuk mengelola pencatatan barang reseller, seperti itu. Dalam gambaran umum sistem ini terdiri dari analisis kebutuhan. Yang pertama, di dalam analisis kebutuhan sendiri ada analisis kebutuhan fungsional yang meliputi analisis dalam memulai sistem. Nah, sebagai user yang pertama, ketika kita akan memulai sistem, user akan diarahkan ke form login untuk dapat mengakses seluruh fitur pada sistem. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, user akan diarahkan ke halaman utama yang menampilkan beberapa fitur untuk mengelola pencatatan barang reseller. Lalu yang kedua, jika user ingin melihat data laporan pemasukan dan pengeluaran, maka user dapat mengklik tombol laporan. Klik icon pensil jika ingin mengubah data laporan pemasukan dan pengeluaran. Namun jika ingin menghapus data laporan pemasukan dan pengeluaran, masuk ke fitur mengubah, lalu pilih yang akan dihapus pada tabel, selanjutnya klik hapus. Lalu selanjutnya, jika user ingin menambah data pencatatan pemasukan dan pengeluaran, user bisa tombol pencatatan yang nantinya akan menampilkan form tambah data pencatatan dan pengeluaran. Lalu yang keempat, selanjutnya, jika user ingin melihat data stok barang, maka user bisa mengklik tombol stok barang. Jika ingin menambah data stok barang, user mengklik tombol stok barang, sistem akan menampilkan halaman data stok barang dan juga form untuk menambah data stok barang. Lalu jika ingin mengubah data stok barang, user bisa memilih pada tabel data stok barang mana yang ingin diubah. Lalu nantinya sistem akan menampilkan form yang berisi data sebelumnya dan user bisa memasukkan data baru, lalu klik tombol ubah untuk mengubahnya. Dan jika ingin menghapus data stok barang, user dapat memilih data stok barang terlebih dahulu yang akan dihapus. Lalu jika sudah, user dapat mengklik tombol hapus. Lalu yang kelima, kemudian jika user ingin mencetak laporan transaksi pada aplikasi reseller, maka user mengklik tombol laporan, lalu mengklik icon printer, dilanjutkan dengan klik tombol cetak. Lalu yang kedua ini adalah analisis business rule setelah analisis memulai sistem ya. Jadi di dalam analisis business rule ini terdapat aturan dalam membuat sistem. Yang pertama, data yang perlu diinputkan user untuk login adalah email atau username dan password. Lalu yang kedua, user dapat melihat, menambah, mengubah, serta menghapus data yang ada pada sistem setelah login dengan akun yang sudah terdaftar. Baik, itu untuk analisis kebutuhan fungsional. Lalu selanjutnya adalah analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan software, di mana yang pertama ini pada poin pertama terdapat sistem dengan berbasis desktop. Jadi proyek kami ini menggunakan proyek sistem yang berbasis desktop. Lalu yang kedua, penggunaan dan penyimpanan database pada MySQL. Jadi untuk penyimpanan database kami menggunakan MySQL. Lalu untuk pembuatan desain UML menggunakan Enterprise Architect. Jadi untuk pembuatan diagram-diagram desain UML kami menggunakan aplikasi Enterprise Architect. Lalu penerapan dan pengimplementasian coding dengan Visual Studio 2022. Jadi pembuatan program atau project yang kami terapkan itu menggunakan aplikasi Visual Studio 2022. Lalu selanjutnya adalah analisis kebutuhan hardware. Jadi untuk penggunaan laptop yang menunjang kebutuhan kami, diantaranya adalah spesifikasi laptop ya, minimal RAM 4 GB, yang Intel Core i3 dengan Intel HD grafik dan hard disk 500 GB.
Jadi untuk hard disk ini bisa dua jenis, bisa SSD atau HDD. Lalu masuk ke dalam user story setelah analisis kebutuhan. Jadi di dalam user story ini ada login, ada logout. Untuk penjelasannya saya jelaskan yang poin-poinnya aja ya, karena terlalu banyak. Jadi ada login, ada logout, ada menambah data pencatatan pemasukan dan pengeluaran, menambah data stok barang, melihat data stok barang, mengubah data stok barang, menghapus data stok barang, mencetak laporan transaksi, melihat data laporan pemasukan dan pengeluaran, mengubah data laporan pemasukan dan pengeluaran, menghapus data laporan pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini untuk yang terakhir. Lalu selanjutnya ini ada poin 2.2 yakni BPMN atau Business Process Model dan Notasi. Jadi BPMN yang kami desain yakni ada dua, yaitu sebelum adanya sistem dan setelah adanya sistem sebagai berikut. Jadi untuk penggambarannya ini dimulai dari user yang melakukan transaksi pembelian, nanti dimulai dari customer yang melakukan transaksi pembelian, yang nanti user atau owner yang akan menggunakan aplikasi nantinya menerima transaksi yang nanti akan dicek apakah dia melakukan pencetakan sesuai penjualan, lalu diverifikasi apakah valid atau non valid. Nah, jika valid maka akan masuk ke dalam data. Lalu jika sudah si user akan mencetak, akan cek stok barang, dicek dulu data stok barangnya. Kalau ada, akan lanjut ke sini, membuat laporan transaksi pendapatan dan stok barang, dan akhirnya selesai. Seperti itu. Itu sebelum sistem. Lalu untuk setelah sistem, mekanismenya seperti ini ya. Jadi mungkin agak rumit atau agak banyak. Jadi kami buatnya antara customer dan user, kami ambil yang user. Jadi usernya di sebelah sini dan kami kaitkan ke sistem. Jadi user yang menggunakan sistem. Jadi alurnya user login terlebih dahulu, yang nantinya akan diverifikasi oleh sistem apakah loginnya ini valid atau enggak. Nah, kalau sudah valid dari data akun ini, ini akan menampilkan beranda. Lalu setelah si user bisa melakukan pencatatan penjualan. Jadi di sini bisa milih apa istilah kayak fitur-fitur seperti itu. Nah, nanti setelah itu si program akan memverifikasi pencatatan penjualannya ini valid atau enggak. Kalau enggak valid atau nol, dia akan masuk ke sini. Kalau misalnya enggak nol tapi valid, dia akan masuk ke database catatan. Lalu setelah itu akan menampilkan halaman pencatatan lagi dan kemudian masuk ke dalam menampilkan halaman stok barang. Sebenarnya mekanismenya sama ya semuanya ya sampai selesai. Jadi seperti itu. Jadi saya ringkas saja karena mungkin agak terlalu panjang. Itu untuk BPMN setelah sistem. Untuk selanjutnya adalah diagram objek. Jadi untuk diagram objek ini kami buat sebagai activity diagram. Jadi untuk activity diagramnya ini ada login sebagai berikut, mekanismenya sebagai berikut ya. Mungkin akan saya jelaskan sekilas saja. Jadi user masuk ke halaman login, setelah itu sistem akan mengecek apakah user ini istilahnya kayak datanya ini benar atau tidak. Kalau benar maka dia akan masuk ke dalam sistem, seperti itu ringkasnya. Untuk logout juga sama. Jika user ingin mencet tombol logout, maka sistem akan keluar seperti itu. Lalu untuk menambah data pencatatan dan pemasukan seperti ini. Jadi untuk menambah setelah masuk ke dalam fitur pencatatan, sistem akan menampilkan form tambah data pencatatan. Nanti user bisa menambahkan data di situ. Itu untuk menambah data pencatatan. Lalu yang ini ada menambah data stok barang, mekanismenya sama seperti yang di atas, hanya saja ini menggunakan fitur stok barang. Lalu yang ini melihat data stok barang, jadi tinggal klik stok barang, fitur stok barang nanti akan muncul data-datanya. Lalu ini untuk mengubah, jadi untuk mengubah user bisa klik fiturnya dulu, yang stok barang, lalu pilih data stok barang yang akan diubah. Nanti si sistemnya ini akan menampilkan form data yang akan diubah, lalu
nanti user akan mengisi yang dengan yang baru, dan nanti sistem akan mengupdate-nya seperti itu. Lalu ini untuk menghapus, mekanismenya sama seperti yang menambah dan mengubah, hanya saja di sini nanti akan muncul pop-up apakah ingin dihapus atau enggak, seperti itu. Terus ini menampilkan pesan data berhasil dihapus. Lalu ini untuk melihat laporan, mekanisme sama seperti di atas. Lalu ini untuk mengubah juga sama seperti yang di atas. Menghapus juga sama seperti yang di atas. Lalu ada mencetak. Nah, ini untuk mencetak, user nanti klik yang fitur laporan. Lalu nanti akan menampilkan data berisi laporan transaksi. Setelah itu nanti user bisa klik tombol printer. Dan nantinya sistem akan print memilihkan fitur file apa yang mau di print kayak gitu. Setelah itu klik tombol cetak, nanti akan selesai keluar hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kelas diagram. Jadi kelas diagram seperti ini ya mekanismenya ya. Istilahnya database. Nah, kami menggunakan konsep MVC di sini. Mungkin bisa dibesarin. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya ini ada ERD, dan isi dari ERD ini merupakan isi dari nama tabel dan form tabel apa saja yang kami gunakan, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada running program. Jadi untuk bab running program ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi dari saya sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Roshid. Selanjutnya ada running program dan kode program yang akan dijelaskan oleh Saudara Arvito. Kepada Saudara Arvito, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih pada moderator. Mungkin untuk Saudari Salsa bisa bantu share screen. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana pada aplikasi yang kami buat ini bernama aplikasi Reseller dengan nama Company Kings. Nah, pada aplikasi ini terdapat fitur, yaitu yang pertama ada fitur stok barang, yang kedua ada pencatatan, dan ketiga ada laporan. Nah, mungkin kita langsung ke bagian kode program koneksi terlebih dahulu. Baik, di sini dalam pengimplementasian aplikasi kami, kita mengimport atau mendownload library MySQL Data Client dulu. Di sini kita menggunakan using MySQL Data, kemudian kita using system. Nah, sistem ini digunakan untuk mengimport suatu variabel yang akan digunakan untuk pada koneksinya nih. Nah, pertama, di sini terdapat kelas koneksi yang di dalamnya terdapat beberapa metode. Sebelum itu, di sini kami menggunakan connection string untuk mengkonekkan ke dalam MySQL database kita, di mana servernya itu bernama localhost, lalu database-nya itu namanya reseller. Terus untuk username sendiri ada root dan passwordnya kosong karena tidak ada perubahan untuk passwordnya. Nah, kemudian di bawah ada metode open connection. Nah, metode ini digunakan untuk membuka atau melihat isi database yang akan digunakan pada program selanjutnya. Jadi open connection ini berguna untuk pada metode-metode seperti insert, update, delete, dan untuk melihat juga. Kemudian di bawah ada metode close connection. Nah, di mana ketika kita melakukan sebuah metode CRUD atau create, read, update, dan delete, kita wajib menjalankan metode open connection dan juga close connection. Jadi ibaratnya kita setelah membuka database itu kita harus menutupnya kembali. Kemudian di bawah ada metode untuk mengeksekusi query. Nah, metode ini digunakan untuk mengeksekusi query yang akan digunakan pada metode insert, update, dan juga delete, dan juga melihat. Jadi pada metode execute query ini terdapat parameter string query. Nah, string query nanti akan diisi oleh query-query yang akan dijalankan. Kemudian di sini ada metode show data. Nah, metode ini berguna untuk menampilkan data berupa tabel. Jadi untuk pengembalian nilai sendiri kami menggunakan variabel bebas. Jadi ketika metode dipanggil, maka akan muncul tabel yang akan ditampilkan.
Nah, kemudian di sini ada metode MySQL Data Reader. Nah, MySQL Data Reader itu digunakan pada saat pembuatan fitur login, di mana pada saat fitur login dibuat, metode ini akan dipanggil. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan pada saat user memasukkan email atau password dan dihubungkan ke dalam database. Jadi return nilai dari metode fitur ini adalah return DR. Kemudian selanjutnya pada form login, kita buka ke login desainnya. Nah, untuk tampilan awal login kurang lebih seperti ini. Jadi terdapat text box untuk email dan juga password. Nah, selain itu user juga dapat melihat password yang dimasukkan, karena pada pengisian password sendiri kami mengkonvert password tersebut menjadi tidak terlihat atau bentuknya seperti simbol-simbol. Jadi ketika masukkan password tidak akan terlihat pada user lainnya. Kemudian untuk bagian login CS-nya bisa diklik. Nah, penggunaan library sendiri kami menggunakan library yang ada pada default, dan kami menambahkan using system dan juga using system Windows Form. Nah, using system Windows Form ini digunakan untuk pemanggilan metode untuk pembuatan form. Nah, nanti kan akan muncul seperti pop-up gitu ya. Nah, itu fungsinya library ini. Nah, kemudian di bawah kami memanggil program check login dengan inisial objeknya yaitu check_login. Nah, fungsi ini digunakan untuk menjalankan query yang sudah dibuat pada fitur login. Kemudian di sini ada metode button 1 klik. Nah, button 1 ini tombol submit yang ada di fitur login tadi ya. Jadi untuk pendaftaran pertama ini kita mengecek tpl_email ini adalah nama text box dari desain yang sudah kami buat. Nah, lalu kita cek jika user belum mengisikan apa-apa dan dia menekan tombol submit, maka akan muncul pop-up harap isi email atau password terlebih dahulu. Jadi akan muncul pop-up konfirmasi gitu. Kemudian jika tidak, dia akan mengecek apakah isi yang ada pada text box tpl email dan tpl pass ini sesuai dengan database atau tidak. Nah, jika status bernilai true, maka dia akan memunculkan pop-up login berhasil dan akan langsung diarahkan ke beranda dengan cara memanggil program beranda dengan objek beranda dan memanggil metode show. Kemudian untuk tampilan login lagi kita sembunyikan dengan penulisan program this.hide. Nah, jika salah yang diisikan maka akan muncul message box, yaitu email atau password Anda salah. Kemudian kita masuk ke check login di bagian query-nya. Ke check login. Nah, pada check login ini hampir sama ya untuk penggunaan library-nya, yaitu MySQL Data, System, dan juga System Windows Form. Mungkin langsung ke metodenya ya. Yang pertama terdapat metode check login. Nah, pada metode ini pengembalian nilainya yaitu boolean ya, true atau false. Jadi pada metode ini kita mengecek untuk string email dan password yang dimasukkan user apakah sudah sesuai dengan database atau tidak. Nah, query yang digunakan, nah di sini kita memakai MySQL Data Reader ya, yang sudah disiapkan pada program koneksi sebelumnya, di mana di sini kita memasukkan query, select semua isi dari database akun, di mana email dan password itu ada. Kemudian jika berhasil terbaca atau benar, maka dia akan return true. Kemudian jika tidak, maka dia akan return false. Nah, jika user salah memasukkan password, maka dia akan masuk ke that's exception E. E ini adalah objek atau variabel ya. Jadi akan menampilkan message box di mana ada pesan email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian masuk ke tampilan fitur pertama yaitu stok barang, ke stok barang CS dulu. Nah, pada program stok barang ini berisi sebuah query yang akan dijalankan pada fitur kami.
Yang pertama kita menggunakan library using project PPO model stock. Nah, jadi library ini berfungsi untuk memanggil program model yang ada di folder model stock barang. Dan itu ada using system dan juga using system Windows Form. Untuk yang library lain itu defaultnya ya. Jadi langsung saja ke bawah ke metodenya. Nah, pada stok barang ini kita memanggil koneksinya ya, memanggil database terlebih dahulu dengan memvariabelkan koneksi K-nya besar. Nah, di sini ada metode insert di mana parameternya yaitu model stock dengan objek stock. Nah, objek stock ini digunakan untuk memanggil isi database atau kita bisa gunakan pada saat menggunakan query seperti pada contoh insert di bawah. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, jadi kita sebelum menjalankan query kita harus memanggil metode open connection dan juga penutupnya dengan close connection. Nah, setelah memanggil open connection kita jalankan query-nya yaitu insert into barang. Nah, untuk nama barang, stok barang ini bisa geser ke kanan. Nah, untuk nama barang, stok barang, harga barang, dan jenis barang ini sesuaikan dengan nama yang ada di database ya. Lalu untuk value-nya sendiri kita panggil parameter stok yang sudah kita buat di parameter insert tadi, stok dot nama underscore barang. Nah, nama underscore barang ini n-nya besar ya. Nah, ini didapat dari pemodelan variabel pada program model stok yang sudah dibuat. Mungkin setelah ini akan kami jelaskan bagaimana model stok yang kami buat. Kemudian di sini kita panggil stok barang, harga barang, dan juga jenis barang. Nah, kemudian lanjut ke metode update. Nah, pada metode update ini hampir sama dengan metode insert sebelumnya. Yang membedakan di sini ketambahan parameter string id underscore brg. Nah, id underscore brg ini objek atau variabel yang kita gunakan untuk memanggil id yang ada di database reseller. Jadi pada tabel barang terdapat id barang yang kita inisialisasi sebagai id underscore brg. Nah, untuk query-nya sendiri mungkin seperti update tabelnya barang dengan mengeset nama barang yaitu stok dot nama barang, stok barang sama dengan stok underscore stok barang, kemudian hingga ke jenis barang, di mana kita akan mengambil ID-nya where ID barang sama dengan ID underscore brg ya, sudah kita inisialisasi tadi. Jadi untuk update barang sendiri itu cara kerjanya kita seperti mencari di ID berapa barang yang akan kita update. Nah, kemudian jika gagal atau ada yang belum terisi, maka dia akan muncul message box yang berisi tampilan error dan akan mereturn statusnya gitu ya. Kita ke bawah, kemudian selanjutnya pada metode delete. Nah, pada metode delete ini kita menggunakan parameter string id.brg saja karena kita menghapus barang berdasarkan ID-nya. Nah, untuk query-nya sendiri delete from tabelnya di mana ID barangnya itu ID brg. Jadi kita menghapus berdasarkan ID-nya saja. Nah, jika berhasil maka dia akan muncul pop-up data stok barang berhasil diubah. Nah, pada model stok ini ibaratnya sebagai tumpuan utama ya dalam menjalankan program pada satu fitur ya. Di dalam model stok ini kita panggil nama-nama seperti ID barang, nama barang, stok barang, harga barang, jenis barang sesuai dengan database-nya. Nah, kemudian kita buatkan metodenya, yaitu kita menginisialisasi nama-nama dari kolom dengan nama yang kita inginkan. Seperti ID barang kita gunakan ID, I-nya besar, underscore barang, juga nama, N-nya besar, underscore barang, dan seterusnya. Kemudian pada bawah, yang di bawah itu. Nah, pada metode yang di bawah ini kita kayak mengambil ID barang, kemudian kita mengeset ID barangnya dengan value yang sudah kita isikan atau yang sudah user inputkan. Untuk desain stok barangnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi terdapat text box untuk mengisi nama barang, jumlah barang, harga barang, jenis barang. Nah, yang saya maksudkan tadi itu yang di text box tadi ya. Coba di text box properties. Nah, itu ya. Jadi untuk penamaan
text box tadi kita bisa ubah-ubah di bagian desain ini, terserah ya, sesuai dengan keinginan kita. Dimana di sini kita menggunakan nama inisialisasi yaitu nama underscore barang, n-nya kecil. Selanjutnya pada fitur selanjutnya kurang lebih sama ya, untuk insert, update, dan juga delete. Mungkin saya akan jelaskan satu lagi mengenai laporan di bagian edit laporan atau form 3. Nah, selanjutnya pada fitur cetak laporan. Nah, pada form 3 ini kita mengimport beberapa library atau memanggil program-program sebelumnya sudah kita buat, seperti pada fitur laporan, fitur pencatatan, terus sistem drawing, Windows Form, dan juga model pencatatan. Nah, itu kita menggunakan library DigiV Printer Helper. Nah, library ini berfungsi untuk mencetak laporan sesuai dengan isi database yang akan ditampilkan. Seperti kita akan mencetak laporan transaksi, nanti akan muncul format printer yang akan dicetak seperti PDF, dokumen, dan lain-lain. Baik, setelah melakukan penjelasan terkait kode program sebelumnya, kita akan coba run saja gimana hasil dari aplikasi yang kami buat. Nah, terlihat ketika pada saat pertama kali merun, kita akan ditampilkan sebuah halaman loading. Kemudian setelah loading selesai akan masuk ke halaman login. Nah, untuk emailnya sendiri terdiri dari nim@mail.unet.ac.id dengan password PAPBOF3. Nah, jika ingin melihat passwordnya, kita checklist saja. Nah, pada bagian lihat password, kemudian kita submit. Nah, ketika pertama kali login, user akan masuk ke dalam tampilan dashboard atau beranda dari aplikasi kami, di mana di sini terdapat beberapa fitur yang kami tampilkan pada halaman beranda, di mana di sini ada fitur profil yang berikonkan orang, kemudian ada fitur stok barang, fitur pencatatan, dan juga fitur laporan. Kemudian ketika kita klik lihat pada fitur profil, lihat. Maka di sini akan menampilkan profil atau nama-nama dari user yang sudah dimasukkan ke dalam database. Kemudian di dalam profil ini juga terdapat tombol logout, di mana kita bisa logout. Selanjutnya kita ke bagian fitur stok barang. Nah, di bagian stok barang ini kita bisa menginputkan nama barang, misalkan nama barang Denkau. Denkau, misalkan reseller ini menyetok 50 buah atau 50 pieces. Harga barangnya 15.000. Lalu jenis barangnya susu formula. Kita coba simpan. Nah, akan muncul pop-up data stok berhasil ditambahkan. Kemudian kita lihat scroll pada tabel di bawah. Nah, terlihat data telah berhasil tersimpan di dalam database. Kemudian jika kita ingin ubah, kita pilih salah satu baris yang akan diubah. Misalkan kita klik tabel pada nomor 15. Nah, dia akan muncul di situ. Misalkan harga mengalami kenaikan menjadi 25.000, harganya diganti. Nah, akibat harganya naik, reseller mengurangi stok barang sehingga 30 jumlah barangnya. Ya, coba tadi. Kemudian oke. Nah, terlihat hasil perubahan sudah dilakukan ya, di mana stok barang yang awalnya 52 berubah jadi 30, harganya 15.000 jadi 25.000.
Kemudian kita hapus, coba klik yang Denkau, hapus. Kemudian klik hapus, klik yes. Nah, maka akan muncul pop-up data stok barang berhasil dihapus atau diubah. Nah, kita lihat di database tidak ada lagi ya Denkau. Kemudian masuk ke fitur pencatatan. Fitur pencatatan ini mekanismenya kurang lebih sama dengan stok barang, yang bagian menambah, cuma bedanya pada variabel penambahan datanya saja, di mana misalkan hari ini dapat pemasukan sebesar 200.000, tulis 200.000. Pemasukan 200.000. Oke, pengeluaran sebesar 100.000. Tanggalnya juga sudah benar. Lalu jumlah barang masuk misalkan ada 100. Jumlah barang keluar ada 60. Kemudian untuk metode bayarnya misalkan kita pilih debit. Lalu simpan. Nah, data akan berhasil ditambahkan dan masuk ke database. Untuk melihat hasil dari pencatatan yang kita lakukan, kita klik fitur laporan. Nah, pada fitur laporan ini terlihat ya, di sini sudah tertambahkan, di mana dengan nomor 11, tanggal hari Minggu, tanggal 19 Juli, dengan pemasukan 200.000, pengeluaran 100.000, pembayaran debit, barang masuk 100 dan 60. Kemudian, misalkan kita terdapat kesalahan input pada pengeluaran kita tinggal klik icon pensil di atas untuk mengubahnya. Nah, kita pilih nomor 11, klik nomor 11 pada tabel. Misalkan pada pengeluaran kita ternyata hanya mengalami pengeluaran sebesar 80.000. Lalu pada jumlah barang keluar kita ubah jadi 30. Kemudian klik ubah. Nah, data akan otomatis berubah ya di tabel. Nah, terlihat pengeluaran yang awalnya 100.000 menjadi 80.000, barang keluar yang awalnya 60 menjadi 30. Kemudian kita akan hapus nomor 11, kita coba. Atau nomor 9, kita coba nomor 9. Nomor 9. Coba, nah nomor 9 hapus, klik yes. Maka data akan terhapus dari tabel. Kemudian jika kita ingin mencetak laporan, kita tinggal klik ke laporan, fitur laporan. Kemudian klik icon printer di atas. Kemudian kita pilih formatnya di situ, kita pilih PDF saja, lalu kita klik print. Nah, setelah muncul, kita dapat lihat hasil laporan yang sudah kita catat mulai dari tanggal 11 Juni sampai hari ini tanggal 19. Lalu kita klik icon printer di pojok kiri. Kemudian kita coba simpan dengan nama laporan harian Company Inc. Baik, data sudah tersimpan ya. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk demonstrasi dan juga penjelasan dari laporan yang kami buat tentang aplikasi Company Inc. Mungkin saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudara Arvito atas penjelasannya. Baik lagi ke laporan. Nah, terakhir, kemudian ada kesimpulan yang akan saya bacakan. Berdasarkan hasil running program dan pengimplementasian GUI atau desktop pada aplikasi dasar Company Inch, dapat disimpulkan membantu para reseller untuk menyelesaikan kegiatan pencatatannya agar lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Kemudian aplikasi reseller Company Inch dapat digunakan untuk melakukan pencatatan stok barang, transaksi penjualan, dan mencetak laporan hasil transaksi penjualan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.